Bagi kalian yang ingin masuk Akademi Kepolisian atau TNI di Indonesia, tentu saja Anda harus melewati yang namanya tes kesehatan. Tes kesehatan menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan rekam medis dari calon taruna dan taruni negara. Jadi dalam proses seleksi ini, kesehatan peserta sangatlah penting. Setiap calon taruna maupun taruni wajib untuk menyelesaikan serangkaian tes masuk Akpol, termasuk tes kesehatan. Nah, tes ini dilakukan oleh panitia seleksi khusus yang ahli dalam bidang kesehatan. Ada kriteria-kriteria khusus apakah nantinya calon polisi ini dinyatakan lulus atau tidak. Nah, apabila lulus, maka bisa melanjutkan ke tahap seleksi yang selanjutnya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam tes kesehatan itu? Mari simak episode kali ini. Halo, selamat datang di channel saya dalam acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Tes kesehatan Akpol menjadi salah satu serangkaian tahapan untuk masuk Akademi Polisi. Nah, lolos seleksi tes fisik, namun gagal di tes kesehatan, maka akan membuat perjalanan Anda untuk masuk Akpol harus terhenti. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri dan memastikan layak untuk menjadi polisi NKRI. Tes kesehatan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama biasanya adalah tes bagian luar tubuh seperti tinggi dan berat badan, postur, mata, gigi, THT, kulit, alat reproduksi, anus, dan varises. Dan yang kedua adalah tes bagian dalam tubuh seperti ronsen, tes urin, dan tes darah. Nah, setelah seleksi berkas, para peserta calon Tamtama, Brigadir, Akpol, dan SIPSS akan menghadapi tes kesehatan pertama, yaitu tes kesehatan bagian luar tubuh. Pada dasarnya, tes kesehatan pertama sudah bisa dilihat dengan bantuan rekan Anda, sehingga bisa diperbaiki jika waktu tesnya masih jauh. Untuk beberapa penyakit, ada yang memang perlu dilakukan tindakan medis agar hilang. Tes kesehatan Polri dikelompokkan menjadi 4 nilai, yaitu pertama baik mendapatkan nilai 80-70, yang kedua cukup mendapatkan nilai 68-60, kurang atau K1 nilainya 55, kurang sekali atau K2 nilainya 50. Nah, lalu apa saja kategori penilaian kesehatan tersebut? Yang pertama adalah stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali, atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan dan tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri. Yang kedua adalah stakes 2, di mana kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat yang ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi syarat medis untuk menjadi calon anggota Polisi Republik Indonesia. Yang ketiga adalah stakes 3, di mana kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi syarat medis untuk menjadi calon anggota polisi. Dan yang keempat adalah stakes 4, di mana kondisi kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi syarat medis untuk diterima atau bertugas sebagai calon anggota polisi. Kamu akan gugur jika memiliki penyakit atau nilai kesehatan yang dalam kategori stakes 3 dan 4. Dan jika kamu mempunyai nilai dengan kategori stakes 2, maka nilai kamu dikurangi dari jumlah stakes 2 yang kamu miliki. Contohnya, nilai 80 atau nilai terbesar, artinya kamu memiliki nilai yang sempurna. Artinya, semua kategori masuk ring stakes 1. Nilai 78 artinya kamu memiliki hanya satu kelainan kategori stakes 2, begitu seterusnya. Jadi untuk kamu yang mempunyai penyakit atau kategori stakes 3 dan 4, sebaiknya harus diperbaiki kalau tidak mau gagal. Sekarang mari kita ketahui apa saja yang menggagalkan tes kesehatan pertama, yaitu bagian kepala. Untuk bagian kepala yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh ada riwayat atau bekas luka operasi. Kemudian kesempurnaan bentuk kepala itu harus oval, tidak gepeng atau tidak benjol-benjol.
Kemudian bagian mata harus sehat, tidak boleh rabun jauh atau rabun dekat yang lebih dari 0,5 minus. Kemudian mata katarak diakibatkan lensa mata yang keruh sehingga sinar ke retina terhalang. Lalu mata pterygium yang disebabkan pertumbuhan jaringan yang berbentuk segitiga di lapisan membran tipis bening bagian putih mata. Lalu mata tidak boleh juling. Untuk bagian telinga tidak boleh ada gendang telinga yang robek atau sedang mengalami peradangan. Lalu daun telinga yang lebar sebelah dan tidak boleh ditindih. Untuk bagian hidung tidak boleh ada patah tulang hidung. Dan untuk bagian gigi tidak boleh ada lubang atau kotor yang rusak. Kemudian gigi daerah senyum yang ompong, gigi ompong lebih dari 3, dan gigi tonggos yang terlihat. Untuk kulit wajah dan tubuh tidak boleh ada hitam bercak-bercak, akne atau jerawat, bopeng, keloid, serta tanda-tanda luka infeksi di wajah dan tubuh. Tidak boleh ada tato dan tidak boleh ada bekas tindih. Lalu kita masuk ke bagian tangan. Jari tangan tidak boleh berbentuk leher angsa atau kelainan Boutonniere dan Dupuytren. Kemudian telapak tangan tidak boleh berkeringat dan tangan tidak boleh panjang sebelah serta tangan gemetar saat diluruskan. Kemudian untuk tulang punggung tidak boleh ada bentuk lordosis, kyphosis dan skoliosis. Kemudian tidak boleh ada ambeien, varikokel dan hernia. Kemudian jumlah testis tidak sama dengan 2. Kemudian alat reproduksi harus sehat dari berbagai penyakit, baik itu jamur, bakteri, virus, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas ke bagian kaki. Kaki tidak boleh berbentuk huruf X. Batas normal 5 cm dari posisi sudut telapak kaki kanan dan kiri, 45 derajat dihitung dari mata kaki. Lalu kaki tidak boleh berbentuk huruf O, batas normal 5 cm dari posisi sudut telapak kaki kanan dan kiri, 45 derajat diukur dari kulit sendi bagian terdekat paha. Kemudian telapak kaki flat atau datar yang biasanya dikenal dengan kaki bebek. Lalu telapak kaki vas scapus ialah kelainan tapak kaki yang berupa lengkungan lebih tinggi dari kaki normal dan sering kali jari kaki berbentuk seperti cakar. Dan terakhir, kaki tidak boleh ada varises. Lalu kita bahas tes kesehatan tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian tubuh yang meliputi pemeriksaan urin untuk mendeteksi kencing manis, penyakit ginjal, dan penggunaan narkoba. Lalu pemeriksaan darah untuk mengetahui leukemia, fungsi hati, kadar kolesterol, asam urat, hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Lalu pemeriksaan ronsen untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan organ tubuh. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan EKG atau rekam jantung untuk mengetahui kondisi jantung. Selanjutnya pemeriksaan dengan USG untuk mengetahui benda asing seperti batu ginjal spirometrik. Ada beberapa kriteria yang dapat menyatakan peserta gagal melewati tahapan seleksi tes kesehatan polisi. Di antaranya, yang pertama tekanan darah tidak normal, yang kedua jantung tidak normal, yang ketiga menggunakan narkoba, lalu menderita HIV/AIDS ataupun penyakit menular lainnya, lalu cacat fisik, gangguan kejiwaan, gangguan pendengaran, mata yang juling, menderita diabetes atau kencing manis, kemudian hamil khususnya untuk wanita, serta memiliki lebih dari 2 masalah gigi dan mulut. Alasan-alasan inilah yang membuat panitia seleksi bidang kesehatan menggugurkan peserta-peserta yang gagal dalam seleksi kesehatan dan tentu saja tidak diikutkan pada seleksi tahap berikutnya. Nah, agar dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya, peserta harus berusaha mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Nah, apa saja tips-tips sebelum menjalani tes kesehatan? Nah, bagi calon akpol yang gugur saat tes kesehatan, tentu saja tidak dapat melanjutkan ke tes tahapan selanjutnya. Itulah mengapa penting sekali untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi tes. Nah, berikut sedikit tips yang mungkin dapat Anda gunakan sebelum tes kesehatan. Yang pertama, jauh-jauh hari sebelum mengikuti tes kesehatan akpol, sebaiknya lakukan general check-up terlebih dahulu. Paling tidak 6 bulan hingga 1 tahun sebelum tes kesehatan,
Sehingga jika Anda mengetahui ada kondisi yang tidak baik pada kesehatan Anda, bisa segera melakukan penanganan. Yang kedua, untuk melakukan tes laboratorium, sebaiknya mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya dan jus buah yang segar. Tujuannya untuk membuat tekanan darah menjadi ideal. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan-kegiatan berat 1 minggu sebelum tes kesehatan, karena bisa membuat tekanan darah tidak normal. Yang keempat, hindari minum minuman yang beralkohol, kafein, suplemen, atau lainnya ketika akan menjalani tes urin. Akan lebih baik jika hanya mengkonsumsi air putih saja. Yang kelima, sebelum tes kesehatan, sebaiknya calon akpol sering-sering menghirup udara segar di pagi hari agar saat tes memiliki paru-paru yang baik. Dan yang keenam, pastikan Anda sudah mengorek dan membersihkan telinga. Sering dianggap sepele, namun tes pendengaran bisa membuat peserta gagal tes kesehatan. Nah, itulah seputar informasi tentang tes kesehatan bagi calon akpol dan TNI. Jadi sebelum calon taruna maupun taruni menghadapi tes kesehatan, persiapkan kondisi sehat jasmani dan rohani sebaik-baiknya. Dan pastikan tidak mengidap kelainan tertentu. Oleh karena itu, sebelum Anda menjalani tes kesehatan, sebaiknya Anda menjaga tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, sehingga bisa lolos pada tes kesehatan Akpol dan TNI. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.